Halo sahabat-sahabat DHI sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya senang sekali kembali menjumpai teman-teman dalam channel tim Hendrik Immanuel. Channel yang selalu memberikan dorongan, motivasi, semangat, bahkan pengalaman-pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Dan uh, tergantung Anda apakah sepaham dan setuju dengan saya atau tidak, itu terserah Anda ya. Dan bagi yang menyukai channel saya, Anda bisa menekan tombol subscribe, mendukung channel ini, dan menekan tombol subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa tekan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi, notifikasi terbaru di HP Anda ketika saya mengupload video baru, informasi-informasi di YouTube. Terima kasih teman-teman. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman terkait dunia koin-koin, dunia kripto, karena kebetulan juga saya baru belajar sih ya bermain di koin-koin ya. Sekalipun ya mungkin sebagian orang juga tidak sependapat dan tidak sepaham di dalam dunia seperti itu teman-teman. Nah, informasi ini terkait dengan Binance ya teman-teman ya. Informasinya seperti ini teman-teman, disimak. Dikutip dari idxchannel.com, platform kripto dilarang investor diberi waktu sebulan untuk tarik aset. Wow. Nah, investor kripto di Binance.com di Singapura punya waktu 1 bulan untuk menarik aset mereka akibat pemerintah setempat resmi menghentikan operasinya. Jadi Binance ini tersandung dengan pemerintah ya teman-teman ya. Para investor kripto di Binance.com di Singapura diinformasikan memiliki waktu 1 bulan untuk menarik aset mereka dan menukarkan token mereka karena operator platform berusaha untuk mematuhi arahan otoritas moneter Singapura. Dilansir dari The Straits Times, Binance yang merupakan platform pertukaran kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan mengatakan pada hari Senin 27 September bahwa pengguna di Singapura tidak akan lagi diizinkan untuk membeli dan memperdagangkan cryptocurrency di platform utamanya bulan depan. Pada 2 September, Binance ditempatkan di daftar peringatan investor MAS dan diperintahkan untuk berhenti menyediakan layanan pembayaran yang diatur berdasarkan Undang-Undang Layanan Pembayaran kepada penduduk Singapura. Dalam pengumuman di situs webnya pada Senin 27 September sore, Binance mengatakan pengguna di Singapura tidak akan dapat mengakses fungsi tertentu di Binance.com termasuk layanan deposit, fiat, perdagangan spot cryptocurrency, pembelian cryptocurrency melalui saluran uang fiat, dan pertukaran cair layanan pembayaran yang diatur. Wah, jadi biasanya kan teman-teman acuannya adalah Binance ketika ditawarkan bisnis-bisnis, mereka mengatakan bahwa ada nggak di Binance ya, karena memang Binance dikenal sebagai platform perdagangan pertukaran atau jual beli cryptocurrency yang memang terbesar di dunia teman-teman ya. Tapi ternyata Binance juga dijelaskan bahwa sebenarnya tidak punya kantor yang jelas ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Sebagai informasi, aset fiat adalah mata uang fiat yang harus disetorkan pengguna ke akun Binance mereka terlebih dahulu sebelum mereka dapat menggunakannya untuk melakukan pembelian cryptocurrency. Menanggapi pertanyaan media sebelumnya, Mas mengatakan telah meninjau operasi Binance.com dan berpandangan bahwa Binance mungkin melanggar Undang-Undang Layanan Pembayaran karena menjalankan bisnis menyediakan layanan pembayaran dan meminta bisnis tersebut dari Singapura penduduknya tanpa izin yang sesuai. Menanggapi pertanyaan The Straits Times, juru bicara Binance mengatakan aplikasi Binance.com telah dihapus dari toko iOS dan Google Play Singapura. Pengguna pun tidak akan dapat mengunduh aplikasi atau pembaruan aplikasi. Dia menambahkan bahwa pengguna baru diharuskan melengkapi formulir verifikasi perantara untuk mengakses produk dan layanan platform. Itu termasuk memasukkan data di negara tempat tinggal pengguna. Menanggapi pengumuman Binance, seorang pengguna yang hanya ingin dikenal sebagai
Mr. W. J. Theo 29 mengatakan, saya hanya akan memindahkan aset saya ke bursa lain dan ada banyak opsi yang tersedia seperti KuCoin dan CoinHako. Saya mungkin dikenakan beberapa biaya transfer koin, tetapi itu tidak akan memakan banyak biaya. Theo yang telah berdagang di Binance.com selama 3 tahun terakhir mengatakan bahwa platform tersebut menawarkan salah satu biaya perdagangan. Dia tidak memiliki rencana untuk membuka akun dengan cabang lokalnya Binance karena tidak memiliki banyak koin sebagai platform utama. Pengguna lain MS Serkan mengatakan dia menarik semua asetnya pada bulan Juni setelah dia membaca tentang bagaimana pihak berwenang di seluruh dunia menekan operasi Binance. Didirikan oleh Shao Changpeng, China, Kanada pada tahun 2017, Binance yang tidak memiliki kantor pusat fisik telah mendapat pengawasan ketat dari regulator termasuk di Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, Italia, dan Thailand. Ya. Sementara cabang di Inggris, Binance Market pada bulan Juni juga sudah dilarang melakukan bisnis yang diatur di negara setempat karena kekhawatiran bahwa itu tidak cukup untuk mencegah pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya di platformnya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa ternyata tidak punya kantor ya teman-teman ya, tapi bisa menjadi perdagangan kripto terbesar ya. Dan Binance sekarang mengalami tekanan ya. Dan mungkin masih ada opsi-opsi lain yang teman-teman bisa memanfaatkan untuk bisa memindahkan koin-koin atau aset Anda ke sana ya. Kita tidak tahu apakah juga ada pengaruhnya dengan beberapa koin termasuk SCW ya. Apakah ada pengaruhnya dengan adanya Binance mengalami masalah teman-teman ya, kita nggak tahu lah ya. Tapi intinya di dunia kripto sekarang itu memang kalau saya bilang apa ya, memang informasi kripto ini sekarang tidak menentu teman-teman. Bahkan kalau teman-teman melihat pendiri Dogecoin ya, yaitu Jackson Palmer dan Billy Markus juga baru-baru mengeluarkan satu statement yang mengkritisi kripto karena mengatakan bahwa di kripto sering terjadi sering banyak ya hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena ya jujur sejak adanya Bitcoin dan koin-koin yang beredar di masyarakat dan di dunia itu, kita tidak bisa pungkiri bahwa ini memang digemari oleh sebagian besar masyarakat, ya kan? Karena kecepatan dalam bertransaksi, kemudian kemudahan, itu sebabnya tidak heran seperti Binance atau koin-koin yang lain itu ya tersandung masalah pemerintah, regulator di setiap negara, ya. Itu yang terjadi teman-teman. Jadi ya untuk teman-teman yang sering bermain koin-koin atau cryptocurrency, ya kita sabar aja ya. Intinya kita tetap punya niat yang baik ya. Kita berharap ada aturan yang jelas tentang cryptocurrency dan Bitcoin dan semacamnya sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan saling menguntungkan ya. Oke teman-teman, inilah informasi seputar dunia cryptocurrency saat ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua dan rekan-rekan viewers. Kita tetap sabar. Semoga saja ada perbaikan, semoga saja ada hal yang baik berpihak kepada kita semua dan semuanya bisa berjalan dengan baik dan kita bisa kembali menjalankan aplikasi SCW dengan normal 100% teman-teman ya. Oke, Sadema berkati Anda semua, sukses dan salam.